KKG adalah komunitas atau kelompok kegiatan profesional bagi guru SD yang masih berada dalam satu gugus atau kecamatan. Sebagai seorang tenaga pendidik, guru harus memiliki kompetensi dan keahlian mumpuni sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 20 Ayat B menyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas keprofesionalnya, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Undang-undang ini sudah memberikan gambaran jelas bahwa tenaga pendidik harus memiliki kualitas unggul sehingga bisa menghasilkan generasi unggul pula. Kualitas pendidik ditentukan oleh kompetensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, pendidik atau guru harus memiliki wadah tersendiri untuk meningkatkan profesionalitas kerjanya. Wadah yang memungkinkan untuk dibentuk adalah KKG untuk guru sekolah dasar. Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: menjadi tempat untuk berbagi dan diskusi tentang proses pembelajaran, memperluas pemahaman dan pengetahuan profesional guru berdasarkan rasa kekeluargaan, memberikan bantuan profesional pada guru kelas, menyediakan informasi tentang pendidikan, misalnya kebijakan terbaru tentang pembelajaran tatap muka, BIMTEK, atau dan sebagainya, meningkatkan manajemen pengelolaan kelas melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Pelaksanaan KKG diharapkan mampu membawa perubahan positif di lingkungan sekolah. Adapun indikator keberhasilannya adalah sebagai berikut. 1. Mutu pelayanan pembelajaran mengalami peningkatan. Peningkatan itu ditandai dengan pembelajaran yang semakin mendidik, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik. 2. Guru anggota bisa saling tukar pengalaman sehingga terjadi umpan balik antar anggota. 3. Pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kinerja guru semakin meningkat. Hal itu bisa dilihat dari cara mengajar di dalam kelas. 4. Hasil yang diperoleh bisa meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, suatu kebanggaan saya ketemu dengan jenengan semua, Bapak Ibu guru kelas 6. Wajah dan auranya guru kelas 6 itu berbeda. Tua-tua keladi. Betul, kalau saya melihat guru-guru kelas 6 itu auranya berbeda sekali. Karena apa? Yang jelas dari segi ilmu dan pengalamannya cukup matang, ya. Karena apa, materi-materi di kelas 6 yang kita hadapi di kelas 6, bocah kelas 6 mungkin diarani bocah ora gelem, nek diarani bocah sing gede urung wayahe. Beduga to nggih, kanyel. Maka dari itu kadang-kadang kita menemukan bahwa berbagai problem dan permasalahan di lapangan ini salah satunya adalah kasus dari anak-anak. Bencana adalah salah seorang guru yang ditakdirkan menjadi seorang guru yang otomatis penjenengan harus bisa asah, asih, dan asuh, ya. Harus bisa menjadi seorang pendidik, pelatih, dan pembimbing. Harus bisa menjadi orang tua, wakilnya orang tua yang di rumah, ya. Karena apa, yang jelas penjenengan sudah diberikan amanah oleh orang tua ini, putra putrinya dititipkan di sekolah ini, di sekolah penjenengan selama 6 tahun, di titik akhirnya nanti kelas SD di kelas 6 ini, dengan harapan setelah mengikuti ujian hasil angka yang diperoleh anak-anak ini adalah memuaskan. Dan ini tanggung jawab penjenengan di kelas 6. Meskipun sebenarnya materi di kelas 6 ini matangnya itu ada di kelas 5, ya.
Kalau di kelas 5 itu anak-anak itu matang materinya, menguasai materi semuanya, saya yakin di kelas 6 jadi enteng. Tapi kalau naik kelas 6 lagi abot moco harus bisa, jadi kelas 6 ini dandan itu tidak ada kesempatan lagi. Ya tidak ada kesempatan lagi. Saya pernah diminta tolong tetangga, kelas 6 wis wayar ujian kon ngelesi. Nah ternyata sahabat di tempat saya mau cocok bekak kelku lah, terus laku lah kelas piye ya, tak baleni ngejeran moco nih wis gak mungkin, tak kayak materi sesuai dengan materi kelas 6 gak nyatok. Nah ini tanggung jawab kita sebagai seorang guru di kelas 6 itu beratnya di situ. Maka dari itu saya yakin di depan saya sampaikan auranya guru kelas 6 ini sangat berbeda dengan di kelas-kelas bawah. Ganjaran itu lebih akeh timbangannya guru kelas lain di bawah. Nah, tapi yang saya hormati terkait dengan tupoksi penjenengan adalah sebagai seorang pendidik, pelatih dan bimbing tadi, ini monggo kita laksanakan dengan sepenuh hati, dengan penuh keikhlasan yang dilaksanakan dengan ibadah, dengan harapan apa yang diharapkan dari orang tua anak-anaknya disekolahkan di lembaga penjenengan selama 6 tahun ini, yang titik puncaknya di kelas 6 ini, harapannya anaknya jadi bocah sing apik. Tidak hanya sekadar angka nilai yang bagus, karena apa? Kalau penjenengan menanamkan ilmu pada anak, kalau hanya sekedar berharap nilainya bagus itu gampang. Gitu. Bocah ramal ujian dengan gaya apa kira-kira bisa. Ya, itu mudah. Tetapi untuk menanamkan ilmu pada anak, yang anak tersebut tetapi nantinya dia akan menjadi anak yang soleh atau solehah. Anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Ini susah. Mengapa? Landasan pendidikan yang ada di tingkat TK, SD, SMP, SMA yang paling berat itu adalah di tingkat TK dan SD. Mengapa dikatakan berat? Karena di tingkat SD ini penjenengan harus menguasai semua materi. Guru ngapain ibu? Ya guru olahraga, guru mungkin matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan sebagainya. Beda lagi dengan di tingkat SMP sudah ada faknya, ada spesialisasinya. Guru matematika sendiri, IPA sendiri, IPS sendiri. Nah, beda dengan di kelas 6 di SD. Nah, maka dari itu Ibu, harapan saya tupoksi penjenengan, monggo saya yakin penjenengan adalah guru-guru yang sudah jalan melipat seperempat tamat atau kliwat tamat. Saya yakin jenengan mumpuni dalam segala bidang, karena jenengan sudah terdidik di lapangan, terdidik di situasi yang bermacam-macam. Karena semakin banyak jenengan menemukan permasalahan, semakin banyak mendapatkan ujian di lembaga itu, jenengan semakin pintar. Tapi kalau jenengan perjalanan di kelas itu mulus-mulus, tidak menemukan kasus dan sebagainya, iki sih gak bisa ngulang gurunya, apa bocah sih gak bisa diulang. Karena setiap kelas, setiap lembaga itu mesti ada permasalahan di kelasnya. Itu mesti ada, tidak mungkin. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, tanggung jawab jenengan sebagai seorang guru ini betul-betul mulia. Betul-betul mulia. Maka dari itu pelaksanaan kegiatan yang jenengan niati dari rumah ibadah ini insya Allah nanti selama penjenengan melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan sesuai dengan tupoksi penjenengan, ini saya yakin akan mendapatkan berkah dunia dan akhiratnya. Jenengan yakin bahwa putra putri penjenengan yang jenengan didik selama ini, siapa tahu nanti ada yang bisa menggeret penjenengan neng swarga. Nek jenengan gelem lho nggih. Nek gelem dijak nang swarga lho nggih. Mau. Maka dari itu monggo jenengan ibadah, tanamkan ilmunya pada anak dalam segala bidang. Karena anak setiap kepala, setiap individu ini mempunyai bakat yang berbeda, mempunyai cita-cita yang berbeda,
mempunyai karakter yang berbeda, mempunyai kebiasaan yang berbeda, mempunyai sifat yang berbeda. Penjenengan sebagai seorang guru harus menguasai. Bocah 30 ini karakternya berbeda-beda, artinya ada kesamaan sedikit-sedikit. Ada kesamaan sedikit-sedikit. Nah, maka dari itu perbedaan karakter dan sebagainya ini penjenengan harus paham, harus mengetahui. Jangan dikebiahuya pada hasine, gitu. Ini kepala ini sama-sama ada rambutnya, ada sama-sama pada hitamnya, tapi di dalamnya kepala, otak manusia tidak sama. Tingkat kecerdasan seseorang pun juga tidak sama. Maka dari itu saya pesan pada penjenengan semua, tolong jangan katakan bocah mendo, bocah goblok. Tidak ada. Anak bocah si goblok itu tidak ada. Apa sebabnya bocah ini diulang matematika kok gak iso? Apa sebabnya tak ulang dino kok gak nyambung? Nah, ini jangan pelajari masalahnya apa? Bocah kok nakal ini masalahnya apa? Nah, ini penjenengan sebagai seorang guru di kelasnya otomatis penjenengan harus bisa menjadi seorang guru bimbingan konseling. Nah, ojo di bocah nakal, bocah nakal anak siapa lagi? Nah, wis bercanda wong tuane malah marahi pak ngono kae, mbok ngono kae, ya wis. Nah, ini akhirnya tambah masalah sebenarnya. Ya akan bertambah masalah. Akhirnya sing jenengan bimbingan konseling, jenengan bimbing bukan anaknya tapi akhirnya malah ke orang tua. Nah, Bapak yang saya hormati, untuk kurikulum yang ini kelasnya masih K13 ya. Otomatis nanti 2 tahun yang akan datang jenengan akan sudah menemukan kurikulum merdeka. Ya. Nah, maka dari itu meskipun penjenengan di kelas 6 ini belum menerima IKM, tolong pelapor Merdeka Mengajar PMM ini dibuka, jadi pelajari. Di situ banyak materi, banyak ilmu yang jenengan bisa pelajari dan bisa yang terapkan pada anak didik jenengan. Karena apa? Sebenarnya kurikulum itu berkelanjutan, ya. Tidak ada perubahan, berkelanjutan, ada perubahan karena menyesuaikan dengan kondisi alam yang sekarang. Ya. Kalau kurikulumnya penjenengan dulu masih apa Bu di SD itu? EYD? Belum, masih kita sekolah di SD, masih kita sekolah di SD. CBSA ini masih berarti sih. Nah, kakak kelas saya aja, Pak siapa? Dari kelas 1. Nah, jenengan di SD dulu masih pakai kurikulum apa? Sekolah di SD 75. Nah, iya kan? Berbeda sekali dengan sekarang. Tapi ada kesamaan. Maka dari itu kurikulum itu sebenarnya tidak ada perubahan, tapi pengembangan, berkembang sesuai dengan kondisi yang sekarang ini. Dan dari tahun 2000 kurikulum 75 kan ketinggalan zaman. Jauh berbeda sekali. Saya ini bocah sudah kenal ini. Awal SD biar telepon ini sing duit telepon sing punya itu hanya berapa orang, hanya orang-orang kaya, gitu. Nah inilah namanya kurikulum harus seperti itu. Maka dari itu kalau penjenengan kinerjanya setiap hari itu masih menggunakan pola pikir yang lama, ya mungkin jenengan akan ketinggalan kereta betul. Maka dari itu plafon Merdeka Mengajar ini, misalnya penjenengan masih ada kesulitan, itu ada penjenengan yang masih muda-muda itu saya yakin menguasai. Ya, nah ini Mas Karmianto ini juga pintar di IT juga, ya. Saya tidak hafal satu-satunya, tapi saya yakin seperti Mas ini juga sarjana komunikasi komputer. Ya. Jadi jenengan misalnya ada kesulitan permasalahan kaitannya dengan IT, tidak usah repot, tanya saja tidak apa-apa. Saya setiap ada permasalahan di IT, saya ketemu Mas Karmianto, saya tanya, Mas begini caranya biaya, saya Mas Anas ada, saya tanya Mas Anas, tidak usah isin, aku juga betapa bocah-bocah. Ini namanya ilmu itu kan berkembang. Kita dulu masih di SPG, pelajarannya hanya itu aja. Urung diulang caranya buka
komputer urung diulang kayak tinggi sinau komputer ini cara penggunaannya belum. Nah sekarang ini sudah, yang mereka-mereka yang masih muda-muda ini mungkin dari Unitma, dari UM, dari UNESA, saya yakin bahkan dari UT pun yang dari SMA, saya yakin di kelayakannya dengan IT sangat memungkinkan memenuhi. Nah maka dari itu kaitannya dengan pelapor Merdeka Mengajar, maka silahkan nanti dibuka-buka, dipelajari, dijalankan, ya, dipraktekkan pada anak-anak, saking benar-benar akan menjadi anak yang baik. Nah terkait dengan KKG Bapak Ibu, nanti kedepannya KKG ini tidak difokuskan di kecamatan, nanti akan sarintis di tiap-tiap gugus. Ini pertimbangan waktu, pertimbangan medan, pertimbangan saya di situ. Karena apa? KKG ini dalam forumnya materi tidak harus dari pengawas. Nah, penjenengan datang ke di forum KKG berangkat dari rumah, jenengan sudah punya konsep, punya catatan permasalahan-permasalahan yang jenengan temukan di kelas. Jenengan catat, nanti kita diskusikan di sini, kita pecahkan bersama-sama. Kalau penjenengan materi-materi ini jaganya dari pengawas, mungkin pada saat kegiatan KKG, pengawas ada kegiatan yang lain, tidak bisa datang, putus kan? Nah, biar hidup. Nanti ketua KKG-nya gugus ada sendiri, terus dari tim gugus nanti ada kelompok KKG sendiri, disitulah nanti forumnya dilaksanakan kegiatan tersebut. Sehingga KKG tersebut akan hidup, ya, akan hidup. Suatu contoh beneran misalnya buka-buka Google, buka-buka YouTube, mencari tentang inovasi pembelajaran. Karena di situ jenengan menemukan, melihat Google sambil membaca, melihat videonya ini mengalami kesulitan, buka aja lagi di forum itu, kita pecahkan. Oh ini pelaksanaannya gini. Nah nanti jenengan ini akan hidup KKG-nya. Nah inovasi pembelajaran ini tidak harus penjenengan apa yang terima dari KKG. Cari lagi di inovasi di YouTube, cari lagi di Google, banyak, ya, banyak sekali. Nah, maka dari itu harapan saya nanti apabila KKG sudah berjalan baik, penjenengan kreatif, inovatif, syaratan ini akan kita jadikan basis pendidikannya, ya, di tingkat utamanya tingkat SD. Siapa tahu dengan kita berangkat bersama-sama, kita ciptakan bersama-sama pendidikan yang ada di syaratan ini menjadi pendidikan yang berprestasi dalam bidang apa saja, ya. Karena penjenengan mencetak anak didik ini tidak hanya di bidang akademik, di bidang karakternya Pak Ibu terutama, juga karakternya. Selama ini lebih-lebih kemarin itu kurun waktu masa pandemi selama hampir 3 tahun, anak sama sekali tidak tersentuh oleh dunia pendidikan. Yang dipelajari, yang dilihat hanya HP, diracuni otaknya, ya. Karena anak tidak terkontrol apa yang dia lihat di YouTube, apa yang dilihat di Google, butuh delok dia seneng, ya. Tidak dia menyadari sebenarnya anak ini masih belum usia sampai ke sana. Yang dia lihat film-film atau video-video yang untuk orang-orang dewasa. Akhirnya pola pikirnya anak, kalau saya ingat pubertas prikok itu adalah puber yang dipaksakan, ya, pubertas puber anak yang dipaksakan dengan melihat apa-apa yang dilihat itu. Ini salah data, ya. Maka dari itu saya pesan, tolong selain pendidikan akademiknya, karakternya anak ini monggo dicetak, sehingga pada saatnya dia nanti lulus dari kelas 6, ini anak ini akan tertanam, akan ingat, oh saya dulu oleh Bu Guru, Pak Guru diajari tentang nek liwat ngarepe wong tua itu diemplo, ya, kena diwenehi terus bilang matur suwun. Ini akan tertanam pada anak-anak.
akan tertanam sampai nanti dia tua. Ya, maka dari itu sekali lagi saya pesan, selain akademiknya yang jangan kejar, tolong karakternya anak dicetak. Jangan harus bisa beri contoh. Ya, bisa beri contoh. Contohnya gampang. Misalkan penjenengan hari itu tidak menggunakan seragam yang lengkap. Terus jenengan kalau murid betulan bocahnya gak seragam juga yang lengkap. Percaya tidak dengan penjenengan? Jenengan akan diguyu. Lah Bu Guru sendiri, Pak Guru tidak seragam loh. Nah, pertama. Yang kedua, saya di lembaga penjenengan, misalnya saya supervisi di lembaga penjenengan, untuk administrasi saya nomor 2 kan, nomor 3 kan. Karena apa? Administrasi jenengan apik, tumpuan buku administrasi akeh. Ini jenengan gak gelem mulang, tidak ada artinya. Kita itu jero kelas Bu, tapi bocah diparingi tugas karo PLKS, penjenengan dolanan HP karo sarapan. Yes. Ini bukan etikanya seorang guru, dan seorang guru pun akan melanggar kode etiknya guru. Nah, mulai diterapkan di hadapan anak-anak, jangan yang mulang tenang. Itu loh kalau jam-jam pelajaran penjenengan ngajar anak-anak, HP-nya ditanggalkan dulu di kelas, di kantor. Nah, boleh wis bar mulang, jenengan duduk-duduk di bawah pohon atau di teras sambil ngawasi anak-anak, bisa buka-buka YouTube, buka-buka Google, buka-buka materi, bisa buka-buka WA-nya. Ini kadang-kadang sejak nom-nomi gak betah ngempet. Gak betah ngempet karena apa? Kecanduan. Kecanduan pegang HP. Nah, maka dari itu Pak Ibu, sekali lagi kelas 6 adalah titik puncak. Titik puncak dari pembelajaran di tingkat dasar. Nah, kaitannya dengan KKG nanti kita mulai insya Allah di bulan Maret. Nanti monggo untuk pengurusnya di kecamatan monggo dilanjutkan aja. Tapi nanti harapan saya nanti tetap dibungkus, kita laksanakan dibungkus saja. Sehingga nanti penjenengan tidak terlalu lama meninggalkan anak-anak, tidak terlalu jauh menuju ke lokasi. Yang ketiga, mungkin kalau penjenengan dianggarkan dari bos kaitannya dengan transport KKG, itu nanti bisa di SPJK, dibuat SPPD-nya. Kalau SPPD di sini kita tidak punya stempel. Kalau penjalan SPPD-nya di lembaga, penjalan bisa minta stempelnya di lembaga yang ditempati. SPPD-nya kan seperti itu. Nah, itu tidak apa-apa. Nanti sampaikan aja ke bendahara bos dan wakil kepala sekolah. Tolong dianggarkan untuk transport KKG. Nah, transport KKG itu nanti monggo dibuat berapa? Nah, misalkan nanti jenengan minum snack dan sebagainya, ini kan kalau bisa jangan uangnya sendiri, kalau bisa jangan uangnya sendiri, iurannya mungkin dari itu lewat transport itu. Katakanlah ada transport 30.000 misalnya ya, yang 10.000 untuk iurannya kasnya, yang 20.000 untuk transportnya penjaringan, itu kan tetap jalan kan? Nah gitu aja. Jadi karena ini dinas, ya sudah misalnya transport 20.000 ya alhamdulillah. Sesuk ditambah karo Gusti Allah. Nah, Bapak yang saya hormati, yang jelas ini ada dikirim besok ke Hotel Kartika. Ada siapa? Penjenengan. Nah, itu nanti Bu siapa Bu? Bu Widi. Alhamdulillah nanti Bu Widi dari gugus Sabirjo Kelimutan itu nanti dari selatan memberangkatkan 7 orang masing-masing, tiap gugus ada perwakilan. Itu nanti akan mendapatkan materi matematika gesing. Napa gesing? Gampang, asik dan menyenangkan. Disitulah nanti jenengan akan diberikan materi di situ, jenengan imbaskan ke teman-teman gugus penjenengan. Setelah diimbaskan dari gugus oleh guru, diimbaskan langsung diterapkan pada anak-anak. Nanti di tanggal 1 Mei persiapan Hari Pendidikan Nasional akan dilombakan matematika gesing itu. Nah, melalui online
Ya, otomatis nanti setiap sekolah akan mengirimkan kalau tidak satu ya dua. Ya. Ini yang diutamakan nanti adalah siswa kelas 4 dan kelas 5. Kelas 6 enggak, karena apa? Kelas 6 sudah banyak kegiatan. Ya, banyak kegiatan. Nah, dengan adanya casing itu nanti kelanjutannya tidak hanya pada pelajaran matematika, pelajaran yang lain pun nanti bisa casingkan. Nah, dibuat casing. Nah, maka dari itu sekarang ini sudah bukan zamannya lagi kita ngarep berdiri di depan kelas, ngadeg, ceramah, nulis, sudah zamannya lagi, bukan zamannya lagi. Jadi bisa manfaatkan, ambil dari Google, piye itu aku tak mulang dan bocah-bocah ini senang, dan gampang nombok materi pembelajaran, bisa tidak dari situ. Salah satunya nanti casing itu yang baru akan dilaksanakan di Kabupaten Madiun. Nah, itu nanti tanggal 21, 22, 23 ya. Nah, bahwa nanti kelanjutannya kita lanjuti. Kaitannya dengan kegiatan kelas 6 ini nanti upayakan nanti dirubah ya, tapi ya tidak harus sekarang. Rekreasi kelas 6 itu kalau bisa dilaksanakan di kelas 5 aja, sehingga nanti di kelas 6 fokus pada persiapan untuk melakukan pembelajaran dan ujiannya. Karena saya yakin materi-materi yang diberikan ini masih banyak kurang yang diterima oleh anak karena waktu ya, jadi tinggal ada kegiatan yang lain dan sebagainya. Sekarang kalau waktunya kelas 6 ini kan hanya sekitar 5 bulan atau 6 bulan waktunya itu, tidak ada 1 tahun kan. Nah, karena mulai bulan Juli sampai bulan April sudah mulai, bulan Maret nanti bulan Maret itu sudah ada mulai kegiatan kelasnya. Nah, maka dari itu nanti tolong disampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah, kalau bisa tahun depan nanti untuk kegiatan rekreasinya, bukan rekreasi sekarang ya, mungkin outdoor atau apa ya, itu bisa dilaksanakan di kelas 5 sehingga nanti kelas 6 bisa fokus ya, bisa fokus. Nah, kegiatan kelas 6 nanti masih mulai di bulan April Bapak Ibu, ini sudah mulai kegiatan. Sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah? Sudah ada itu. Bulan April sudah mulai. Tryout tetap ada. Tryoutnya nanti 2 kali di tingkat kecamatan dan kabupaten. Terus pembuatan naskah ini kemarin sudah dimulai. Nanti mulai dari naskah UB, naskah ujian praktek, ujian tulis, semua nanti akan dibuat oleh tim dari Dinas Pendidikan. Kemarin sudah diundang, termasuk tadi 6 orang yang kita diundang kemarin itu, dan nanti tugasnya membuat naskah mulai dari penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, ini sampai ujian UB dan tryout kabupaten. Nanti ada tim yang sudah membuat. Insya Allah nanti tim sekarang ini berbeda dengan tim yang dulu. Sudah ada diberikan rambu-rambu untuk membuat naskahnya. Maka dari itu, kalau masih ada waktu ini, mungkin yang merasa penjenengan materi belum terselesaikan, maka segera diselesaikan. Atau mungkin jangan tambahkan jamnya. Ya, misalnya anak-anak sekarang kan jangan kontrol 2:30, ya, tambahkan aja tidak apa-apa. Ya, harus ditambahkan. Mengejar materi yang ketinggalan kemarin yang belum disampaikan, atau mungkin menjadi tambahkan mereka pada anak-anak yang masih betul-betul ketinggalan, luangkan waktu, tambahkan waktu sedikit lagi ya. Nah, kalau bisa sekarang ini sudah bisa menilai ini yang sudah penuh target, ini yang sudah belum penuh target. Nah, yang belum target inilah ini kita kejar. Yang sudah penuh target bagaimana? Tetap kita berikan tugasnya, namun kita fokuskan membimbing secara khusus mereka yang masih ketinggalan target ini tadi. Nah, jadi kelas 6 itu jadi abot, penaknya waktunya nggak sampai 1 tahun. Hanya berapa bulan, 6 bulan, 7 bulan mungkin sudah selesai tugasnya. Nah, jadi Bapak Ibu, mohon maaf, saya nanti tidak bisa lama-lama. Tidak bisa menunggu sampai selesai karena saya ada disambati keluarga di Madiun ya.
untuk nopo lamaran. Ya. Jadi nanti biar dilanjutkan aja sama tulis. Ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, untuk menyiapkan kesiapan penjenengan terhadap anak didik penjenengan, tolong anak-anak kelas 6 ini betul-betul dijaga kesehatannya, dijaga keselamatannya. Jangan sampai nanti pada saat ujian, pada saat UB dan sebagainya, anak-anak tidak bisa mengikuti karena sakit dan sebagainya. Pesankan kepada orang tua. Bila perlu sekarang ini orang tua dikumpulkan, ya, orang tua dikumpulkan, diajak omong-omongan, Pak, Bu, target jenengan putra jenengan lulus besok jalur gaji piro. Nah, ditantang. Sakmenten Bu, nek sakmenten berarti jenengan punya tanggung jawab untuk ngawasi putra jenengan sinau nengok omah. Nah, gitu ada kerjasama. Ya. Karena apa? Orang tua tahunya kan biji api. Ya, biji api. Nek bocah nang omah dolan sak karepe dhewe wong tua ndak mau tahu. Nah ini kesempatan dengan mengundang orang tua murid. Target aja. Jangan tak nilai berapa? 100 Bu, ya wes siap 100. Jangan siap aja tidak apa-apa. Tapi dengan catatan putra jenengan memang butuh sinau, jenengan awasi, ya, jenengan awasi. Sehingga nanti imbang apa yang jenengan tuntut pada saya, jenengan juga saya tuntut untuk mengawasi putranya yang belajar di rumah. Nah sekolah tak urusan. Nah, gitu. Ya. Nah, yang kedua kaitannya dengan kesehatannya anak-anak, tolong nanti pola makannya anak-anak Pak Ibu, sampaikan ke orang tua, berikan mereka makanan yang bergizi. Ojo lah emang jajan-jajan yang sekiranya nggak begitu menguntungkan, nggak begitu bermanfaat. Ya. Maka kadang saya sering kalau datang ke lembaga pendidikan ini, saya lihat kantin pendidikan. Ya, saya lihat kantin pendidikan, oposisi dol di situ. Kalau saya menemukan minuman sasetan itu mesti saya ingatkan. Tolong tidak usah dijual seperti ini. Jangan siapkan saja minuman es teh, es jeruk, air putih, itu betul-betul bagus. Ya. Resikonya tidak terlalu tinggi. Makanan-makanan yang terlalu banyak mengandung bahan kimia, tolong dikurangi. Ya. Sehingga apa? Penjenengan mendidik anak ini tidak hanya di bidang fisik, mentalnya, tapi fisiknya pun juga jenengan didik mulai dari sekarang. Kebiasaan makan makanan yang tidak layak dimakan atau tidak perlu dimakan. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu, terkait hanya isu atau kaitannya dengan pendidikan anak-anak ini, maupun kita saling kerjasama, tanggung jawabnya dengan mulai anak-anak datang ke sekolah sampai dia pulang, ini tanggung jawabnya guru di sekolah ini. Maka dari itu keselamatannya anak-anak itu dijaga. Ya. Kalau siang jam-jam istirahat, awasi anak-anak. Misalnya tidak duduk-duduk di teras, duduk-duduk di halaman, ya, di bawah pohon sambil awasi anak-anak. Ya, jangan sampai nanti timbul masalah baru. Ya meskipun informasi itu belum terbukti sangat akurat, namun kita sebagai seorang pendidik, sebagai orang tua harus mewaspadai hal seperti itu. Ya, karena apa? Wong saiki wis ngawur Bu, sementing untuk duwe akeh. Ya, sementing untuk duwe akeh menghalalkan segala cara. Gak peduli. Kemarin saya lihat di situ Bondo itu YouTube-nya, ini penumpang travel, ya, penumpang travel dengan bawa penumpang. Pada saat istirahat, sopirnya disuruh turun, mobilnya dipegang dia sendiri, dibawa lari, tertangkap di situ Bondo sana. Itu ada, saya lihat YouTube-nya itu. Itu motifnya apa belum jelas. Nah seperti itulah orang-orang sekarang itu, anak-anak muda, usia paling sekitar 20-an, 30-an itu. Nah, itu hanya satu orang membawa satu travel, itu satu orang pelakunya. Nah beraninya seperti itu. Bahkan perkara 10.000 wani mata di ngojone. Inilah mentalnya orang-orang sekarang seperti itu. Maka dari itu kita sebagai seorang pendidik, seorang guru, ini harus mulai kita tanam mulai dari sekarang ini. Pemikiran sing mentalan, pikiran sing cendolo, pemikiran sing buruk ini tugas kita semua. Ya, tugas kita semua. Makanya di Kabupaten Madiun khususnya
pendidikan karakter sangat diutamakan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA diutamakan. Karena apa? Pemerintah daerah tahu, pejabatnya tahu. Bocah saya ini loh, lulus SMP. Nah tadi sudah saya sampaikan, lulus di SMP bu. Bocah di SMP ini gagal bocah. Ya, diarani gede durung, diarani bocah ora gelem. SMA juga sama, diarani wong tua yo burung, ini diarani bocah yo ora gelem. Sak penake dhewe. Cara berpikirnya labil sekali. Dia akan meniru apa yang dia lihat. Dia akan melakukan apa yang dia lihat tanpa peduli yang ada di sekitarnya. Maka dari itu, mulai sekarang ini mindset pemikiran anak yang sudah teracuni dengan media sosial yang negatif ini monggo dihilangkan bersama-sama. Ya. Nah, bagi yang saya hormati, sekali lagi nanti kelas 6 dimulai di bulan April ya, mulai bulan April sudah mulai ada kegiatan. Mulai sekarang ini monggo melayu bareng-bareng, ngaku bareng-bareng, kita kejar bersama-sama materi-materi yang masih tertinggal, kita kejar bersama-sama. Anak didik kita nanti nilainya bagus, tidak hanya sekedar lulus. Dan sekedar lulus gampang, oke? Bocah sekedar lulus itu gampang. Ini hasil dari lulusan untuk perilaku setiap harinya ini yang kita harapkan. Untuk nilai 8-9 gampang. Tadi sudah saya sampaikan, gak melu ujian pun jenengan bisa buat nilainya. Gitu, gak melu ulangan pun jenengan bisa naikkan dengan angka yang jenengan buat. Tapi apa hasil dari angka yang jenengan buat itu? Nah, ini maka dari itu penjenengan dalam mengejar materi ini jangan hanya mengejar nilainya, jangan hanya mengejar angkanya. Nah, kalau bisa kedua-duanya, angkanya api, nilainya api, karakternya anak juga terbentuk. Ya. Nah, Bapak yang saya hormati, terima kasih Bapak Ibu kelas 6 yang sudah bersama dengan baik ini. Mudah-mudahan saya selalu berdoa pada kita semua, selalu diberikan kesehatan dan batin, berkah umur yang berkah, sehingga kita bisa menjalankan tugas dengan baik, bisa ngomong putra putri jenengan dengan baik, dengan hasil putra putri jenengan yang nantinya setelah lulus menjadi anak yang baik juga. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.